Selamat malam semua. Senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan dalam ibadah tengah minggu kita. Sebelum kita memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Hadir-Mu di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menolong kami, menguatkan kami. Dan satu hal kerinduan kami saat kami datang di dalam Engkau untuk mengucap syukur. Berkati pertemuan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai ya Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Tuhan, mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau memuliakan namanya lewat puji-pujian kita. Haleluya, senang untuk memuji Dia, memuliakan nama Tuhan. Inilah pujian kita. Haleluya, kita mau katakan, meskipun musuh di depanku, kita percaya di dalam Dia atas segala kebaikannya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, pun tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber perlindunganku. Amin. Di dalam Engkau kami percaya Tuhan, ada jawaban, ada pengharapan. Kaulah yang kekuatan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Terima kasih Tuhan. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak di dalam Engkau. Kami mau bersuka cita, sebab begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh, amin, Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah
sumber kemenanganku. Amin, haleluya. Dialah kemenangan kita, amin. Allah yang selalu di dalam kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji, memuliakan namanya lewat pujian kita. Kita mengundang hadirmu. Kau yang berkarya ya Bapa, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan. Di hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kami dapat merasakan hadir-Mu dalam kehidupan kami. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Ku, mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami rasakan Tuhan hadir yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami menyembah Engkau. Hadir-Mu Tuhan yang kami rasakan. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama.
Kami angkat pujian kami merasakan Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu baru. Semua ajaib Tuhan, hati yang lemah Engkau kuatkan. Kami sangat Tuhan selalu melihat mujizat-Mu Tuhan. Kami akan pujian kami. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di dalam hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan, atas segala jamahan anugerah-Mu. Diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa yang kami rasakan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami puji, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa atas segala karya anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa atas segala kuasa. Haleluya. Pada malam hari ini kita berada di dalam doa kembali. Kita mau berdoa untuk pemimpin kita di dalam pemerintahan kita, untuk presiden kita, wakil presiden, para menteri. Dan juga mau mendoakan untuk pemerintahan daerah, biar Tuhan menolong mereka di dalam setiap kebijakan yang mereka selalu ambil. Dan kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan, melindungi bangsa dan negara kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita dan Pastor Jack Triono yang berada di dalam pelayanan di Pulau Gadung. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Jay Hanslo di Kota Kupang. Dan khususnya kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Brian yang di dalam menuju perintisan di Bali. Biar Tuhan mempertemukan untuk orang-orang yang mau membantu dia, menolong dia untuk mendapatkan gedung, tempat tinggal dan sebagainya. Dan kita mau melakukan yang terbaik untuk memberi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu hal kerinduan kita dapat mengerti bahwa ketika Tuhan menolong kita, ketika kita mengubahkan, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Seperti kita mau mengangkat tangan untuk tanam, menyerah, menyembah Dia. Dan di situ kita bisa melihat bahwa kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan membawa dalam doa juga untuk acara Natal kita, baptisan juga, dan ada peneguhan pernikahan, dan khususnya untuk jiwa-jiwa baru tertanam di gereja di tempat ini. Ada iman yang bertumbuh, ada kemenangan di dalam Tuhan, dan kita mau bersuka cita apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kalau ada pergumulan doa, ada permohonan doa, silakan angkat tangan saudara, dan kita akan mau berdoa untuk hal-hal itu. Dan kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan berikan jawaban di dalam setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Kalau tidak ada, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul pada malam hari ini di dalam ibadah kami. Dan saatnya kami Tuhan merendahkan diri di dalam Engkau. Kami mengundang Engkau, kami bawa apa yang menjadi
pergumulan kami, untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan, baik presiden, wakil presiden, para menteri, pemerintahan di daerah kami Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau mengasihi bangsa kami, dan Kau melihat Tuhan masa-masa sulit di dalam kehidupan negara kami, dan kami percaya bahwa kami bisa melalui, karena di dalam Engkau ada jawaban Tuhan. Engkau menolong Pastor Jack Triono dan seluruh keluarga di dalam pelayanan di Pulau Gadung Tuhan, dan seluruh jemaat, dan kami yakin percaya juga untuk gereja kami di Kota Kupang, ada Pastor Jay Hansol dan keluarga dan seluruh jemaat, ada kemenangan yang Kau berikan ya Bapa. Kami juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Brian yang berada di dalam perintisan di Bali. Tuhan tolong ya Bapa, Kau mengasihi ya Bapa hamba-Hamba-Mu, dan kemenangan Kau berikan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dan pada bulan depan ya Bapa, Engkau melihat Tuhan segala sesuatu yang kami dapat lakukan bagi pekerjaan ya Bapa di dalam pelayanan kami. Engkau melihat hati kami Tuhan untuk baptisan, untuk Natal Tuhan, dan peneguhan pernikahan. Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas segalanya, Engkau sanggup melakukan ya Bapa. Kau menolong kami, memampukan kami untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Hadir-Mu yang kami rasakan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan kekuatan-kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami orang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Hari Sabtu seperti biasa kita ada pelayanan, baik itu mungkin follow up dan pelayanan di luar. Kita tetap berkomunikasi di grup kita. Demikian juga pada hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 10.30. 1 jam sebelumnya pintu gereja selalu terbuka untuk mengambil waktu yang terbaik untuk berada di dalam doa. Demikian juga pada sore harinya ada ibadah sore di tempat ini jam 15.30, dan pintu gereja selalu terbuka untuk berdoa. Dan kita mau mengambil waktu yang terbaik untuk mengundang hadir Tuhan, untuk kita berkomunikasi, dan kita membawa segala kebutuhan-kebutuhan, dan khususnya untuk hati yang selalu terfokus untuk mau mengambil sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita juga akan melihat pada bulan Desember nanti ada untuk baptisan, ada penubuhan pernikahan, ada Natal, dan ini adalah hal-hal yang menyenangkan saat kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tuhan memakai saya dan saudara di tempat ini, Tuhan menempatkan kita, dan mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita untuk apa yang telah Tuhan karyakan di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Demikian juga mari memulai hari kita di dalam doa pagi. Kalau saudara bisa doa pagi di gereja, silakan, amin. Pintu gereja selalu terbuka, dan senang untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita akan memberikan persembahan kita. Berbicara mengenai persembahan adalah berbicara mengenai memberi. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan kemenangan. Demikian juga di dalam hal keuangan kita. Saya percaya bahwa kita semua mau berkemenangan di dalam hal-hal keuangan. Makanya seringkali kalau saudara mendengar di radio ada nama istilah-istilah mengenai hal keuangan, freedom di dalam finansial. Karena kalau kita lihat adalah berbicara mengenai hal-hal keuangan, adalah berbicara seringkali adalah menyangkut di dalam
hati dan pemikiran kita, menyangkut di dalam kebutuhan setiap hari. Tapi sejauh mana bisa mengerti, saudara bisa mengerti mengenai hal-hal keuangan, bahwa ketika kita mengerti bahwa kita ada di dalam ucapan syukur, semua karena Tuhan telah menolong, membuka jalan. Kalau kita lihat atau melihat ke belakang, siapa sih kita ini sebenarnya? Tapi ketika memahami bahwa Tuhan berkarya karena Dia mengasihi kita, dan saya yakin percaya bahwa kita berkemenangan. Tuhan menolong kita, memberkati kita. Dan Tuhan bukan untuk seperti menodong atau kembalikan apa yang telah saya berikan kepadamu. Tetapi Tuhan memberikan pemahaman, pengertian kepada kita mengenai di dalam kesetiaan, di dalam perkara yang Tuhan berikan. Bukan melihat nilai, tetapi berbicara mengenai ketaatan. Ada persepuluhan, ada janji iman, ada hal memberi. Dan disitulah kita akan merasakan bahwa setiap orang percaya mengalami apa yang disebut dengan freedom di dalam finansial. Kita menjalani kehidupan kita tanpa kekhawatiran, karena damai sejahtera dari Allah Bapa yang selalu akan menolong. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari memberi yang terbaik, mari bersuka cita, dan kita akan siapkan hati kita untuk memberi. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini ya Bapa menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau. Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa, hati yang terbuka untuk memberi, untuk memberkati ya Bapa. Dan ucapan syukur kami naikkan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Sambil memberi, mari tangkap pujian bagi Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tidak percaya, hati yang gembira adalah obat. Ada kegembiraan, Tuhan senang.
hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Kita percaya Tuhan begitu sangat senang ketika kita memberikan hati kita yang senang untuk kemuliaan bagi namanya. Kalau saudara membawa Alkitab, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 44. Sambil judul pada malam hari ini adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin kita sering mengalami yang namanya keterdesakan atau hal-hal seperti ya mungkin kita mau menuju di dalam tujuan kita dengan waktu yang mepet. Kita sangat-sangat berharap seperti kita mau katakan, Tuhan tolong saya supaya jangan ada macet di jalan, saya ada appointment, saya nanti terlambat di kantor. Atau seringkali kita juga di dalam hati kita pada saat kita lagi sakit, wah Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Atau mungkin di dalam hal keuangan kita ada mau bayar tagihan yang mau jatuh tempo, dan saya percaya bahwa seringkali kita, wah Tuhan buka jalan supaya saya bisa membayar tagihan tersebut. Dan itu juga sering yang disebut dengan berada di dalam seperti berharap di dalam keterdesakan. Pada malam hari ini kita akan melihat mengenai kisah Lazarus dibangkitkan. Kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh.
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Kaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil kau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersyukurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, kiranya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu.
Dan sayang Engkau memperlengkapi kami lebih lagi. Dan biarlah Tuhan ada pesan yang dapat menolong kami, untuk kami dibangun di dalam iman percaya kami di dalam Engkau. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat, seperti kisah Lazarus Tuhan. Segala sesuatu Tuhan boleh berlalu, tetapi kebenaran akan firman tetap ada di dalam kehidupan kami sekarang untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita lihat pada saat kita tadi merenungkan, membaca, mungkin bacaan kita terlalu panjang dan kita bisa mendengarkan alur ceritanya. Ada banyak sekali poin yang kita bisa dapatkan. Tetapi saya ambil poin pada malam hari ini adalah berbicara mengenai saat-saat seperti kita mengalami keterdesakan di dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu kisah yang sangat menarik. Adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Mereka menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Mereka menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat di dalam kasusnya, di dalam kisah Lazarus, orang dekat dengan Yesus, saudara dari Maria dan Marta, telah meninggal. Kita lihat adalah mereka ini adalah Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Mereka mengasihi Yesus. Pada saat Lazarus mengalami sakit, mereka memberikan kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Dia yang Kau kasihi sakit. Tetapi apa yang terjadi, amin? Yesus tidak segera untuk menuju tempat, yaitu di mana Lazarus dan saudaranya tinggal, yaitu di Betania, dekat dengan Yerusalem. Tapi kita lihat di situ di dalam bacaan kita, tetapi justru Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di mana Dia berada pada saat itu. Apa yang kita bisa renungkan di dalam awal? Saya mau katakan yang kita lihat yang pertama, bahwa ketika kita berada di dalam problema yang serius, tidak semerta-merta atau tidak secepat ekspres untuk kita akan mendapatkan jawaban sesuai dengan keinginan hati kita. Mungkin saudara pernah mendengar perkataan orang-orang, kok rasanya makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin bersemangat bagi Tuhan, memberi, melayani. Tapi kenyataannya persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, dan segala yang ada di dunia ini kok malah datang menyerang, silih berganti di dalam kehidupan. Ini kita bisa merenungkan. Di dalam kisah ini adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan.
tetapi mereka berada di dalam keterdesakan. Kita ini adalah pribadi yang lemah. Tetapi suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita memiliki Tuhan. Ketika kita semakin dekat dengan Yesus, ada persoalan, tapi jauh dengan Yesus juga ada persoalan. Tapi pasti kita bisa melihat bahwa perbedaannya ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak. Kata ini adalah berbicara mengenai bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang sanggup, yang akan menolong kita. Mungkin saudara bisa merenungkan juga, bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan. Kita lihat ini dia berada untuk 2 hari di kota di mana dia berada. Seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kadang kita juga seringkali berdoa begitu lama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kita berpikir, wah, kenapa Tuhan tidak mau menjawab doa? Kenapa Tuhan tidak merespon ketika orang memberikan kabar kepada Yesus, Lazarus dalam keadaan sakit? Kita lihat di dalam poin yang ke-14, ketidakpercayaan. Seringkali itu yang membuat kita lemah dan kita lupa bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Di sini adalah berbicara gambaran tentang kehidupan. Coba katakan, lihat apa yang Marta lakukan. Ya, saya percaya akan kebangkitan. Saya percaya kepadamu Tuhan, Engkau adalah Mesias. Tapi ketika Yesus menyuruh untuk membuka pintu kubur dari Lazarus, jangan Tuhan, dia sudah 4 hari. Pasti karena sudah 4 hari mati dan 4 hari meninggal. Saat kita berada di dalam gereja, benar Tuhan, Engkau sanggup melakukan, Engkau sanggup menolong. Ketika Tuhan mau menolong, seperti kita mau menolak, apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita? Tapi kita lihat di sini, amin. Ketika kita berpikir, Tuhan sepertinya terlambat, Tuhan sepertinya tidak cepat untuk menolong. Ketika kita tadi membaca bahwa dari semua ini adalah ada suatu tujuan yang Tuhan mau lakukan, yaitu untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, supaya kita bisa belajar, percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Dan supaya karakter kita, iman kita
bisa bertumbuh, terbentuk di dalam kedewasaan kerohanian kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dipermuliakan. Jadikan juga ayat ini di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berada di dalam pergumulan, berada di dalam keterdesakan, bahwa anggap ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saat saudara melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita juga lihat poin berikutnya di dalam ayat ke-15. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Percaya pastinya nyata di dalam kehidupan kita. Rupanya rasa percaya itu kita harus bisa belajar senantiasa. Percaya itu bukan merupakan suatu perasaan, tetapi percaya adalah memiliki suatu seperti berada untuk di dalam kepastian. Tapi yang menjadi persoalan adalah percaya seperti apa yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Saudara masih mengingat kisah tentang seorang perwira yang datang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Walaupun Yesus tidak datang untuk menghampiri, tetapi melalui perkataan, karena dia percaya kepada Yesus, dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita lihat di dalam Matius 8 ayat ke-13. Perwira datang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Tetapi waktu Yesus sudah mau pergi untuk menyembuhkan hambanya itu, si perwira menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus sendiri terheran dengan iman perwira itu dan berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Percaya akan perkataan Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi dan hambanya sembuh, inilah yang namanya percaya. Pasti jadi. Jadilah seperti yang kamu percaya. Kita juga merenungkan mengenai poin yang terakhir pada malam hari ini, adalah berbicara tentang karakter kita supaya terbentuk. Di dalam poin yang ke-20 ayat sampai 21, di dalam pasal 11, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti dia mati. Karakter apa yang kita bisa melihat di dalam kehidupan Marta? Marta, kalau kita lihat, adalah orang yang sangat-sangat sibuk di dalam melayani. Marta,
Orang yang selalu bersemangat untuk memperkatakan, ya saya percaya. Tapi kita lihat karakter Maria. Setibanya di dalam 32-33, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya dan ia sangat terharu dan berkata, Maria berada di dalam karakter yang sangat tenang. Maria membawa pergumulannya, permohonannya kepada Tuhan. Dan kita lihat di situ adalah dari sikap Maria menunjukkan suatu kedewasaan di dalam iman percaya, kedewasaan di dalam rasa percaya. Kita lihat disitulah tangan Tuhan berkarya di dalam kehidupan Lazarus. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya memiliki karakter yang mantap, karakter yang bertumbuh di dalam iman percaya. Ketika kita terbentur di dalam setiap pergumulan, bukan seperti untuk tidak mengerti arah dan tujuan seperti yang Marta lakukan, tapi mari kita memiliki karakter yang terbentuk seperti Maria. Sebagai penutup, kalau Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, dan karena kita sebagai manusia berpikir seolah-olah pertolongan Tuhan itu sangat lambat di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita melewati prosesnya, baru kita bisa mengerti bahwa nama Tuhan untuk dipermuliakan. Kita mau belajar percaya, dan kita mau lebih dewasa lagi seperti Maria. Sama halnya di dalam hal pelayanan kita juga di tempat ini. Kita seringkali berpikir tidak terjadi apa-apa. Kita maunya seperti manusia itu senang sekali dengan hal-hal yang instan, yang mau cepat. Seperti Marta yang selalu datang untuk menghampiri Yesus. Tapi ketika Tuhan mau berkarya di dalam kehidupannya, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Berbalik terbalik. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, pasal yang ke-11 ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Seakan-akan kita tidak mau percaya, seakan-akan kita hanya bisa menyampaikan sesuatu. Tapi perkaranya adalah Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan kita. Ayat ke-40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah.
terjadi di dalam kehidupan kita. Lazarus dibangkitkan. Kita semua dibangkitkan. Kita bisa belajar bahwa Tuhan mau untuk kita percaya. Tuhan mau untuk namanya dipermuliakan. Tuhan mau kita memiliki kedewasaan di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami di dalam ibadah kami. Ya Bapa, Engkau Tuhan yang berkarya, Engkau Tuhan yang menolong kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Engkau sanggup melakukan banyak berkat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saja Tuhan, kami memohon hadir-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Mungkin saudara yang hadir pada malam hari ini, saudara memiliki hati sebagai Marta. Tapi Tuhan mengingatkan, marilah miliki hati seperti Maria yang selalu berada di dalam penundukan diri, kerendahan hati, untuk percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Mari kita penuhi altar Tuhan. Mari kita berbicara kepada Dia. Mari kita mengatakan, memperkarakan segala apa yang ada di dalam kehidupan. Kita mau katakan, ya Tuhan, saya mau percaya untuk apa yang Kau akan lakukan di dalam masa depan saya. Ya Tuhan, saya percaya Engkau mau berkarya di dalam iman percaya saya. Ya benar Tuhan, Engkau mau berperkara di dalam rumah tangga saya, pekerjaan saya. Semuanya katakan kepada Tuhan. Udah hadir. Terima kasih ya lalala Bapa manusia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari bersama-sama kita akan satu di dalam doa. Kita akan menutup ibadah kita. Saya taruh kembali bahwa mari kita tetap senantiasa berada di dalam iman percaya, karena di dalam Tuhan ada jawaban. Terima kasih untuk waktu saudara. Kita bertemu kembali di dalam waktu-waktu yang terbaik untuk kita berada di dalam rumahnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami, waktu ibadah kami pada malam hari ini. Hadir-Mu Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menolong kami, dan ya Tuhan, Engkau tibakan kami ke rumah kami masing-masing. Engkau tibakan kami di dalam sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan apa yang kami dengar pada malam hari ini, kami mengatakan Tuhan, kami percaya untuk apa yang Kau akan karyakan dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami, kami mengarahkan hati dan jiwa kami. Kami menerima berkat yang berasal daripada-Mu, memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami Tuhan, saudara kami, orang tua kami, pelayanan kami. Kami mau terima di dalam iman percaya bahwa damai sejahtera yang berasal daripada-Mu selalu menyertai kami, dan perlindungan yang berasal daripada-Mu Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau berikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.